Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam. Selamat datang di channel Kang Ain edisi jalan-jalan cari orderan. Oke, kali ini hari Minggu di sore hari, cuaca masih lumayan lumayan ini sih ya, udah agak reda panasnya. Tadi siang udah berapa ya, ada 34 atau 35 kayaknya tuh derajatnya, panas banget sampai nggak mau keluar rumah. Saking panasnya ya. Masih di ini ya kali ya, masih ada pengaruh gadai El Nino ya, apalagi Pekanbaru. Itu kan berada di dekat jalur Katulistiwa, maka suhunya ya bisa dibilang terik. Jadi udah terbiasa panas lah masyarakat di sini. Nah sekarang ini mungkin ini edisi pertama kita nyari orderan ojek online. Jadi kita cerita-cerita dulu tentang bagaimana ini ya, sejak kapan udah jadi driver ojek online, sama suka dukanya di awal-awal. Nah jadi aku itu udah jadi driver ojek online itu dari tahun 2017. Nah jadi 2017 itu di Pekanbaru aplikasi ojek online sudah mulai ada. Tapi kalau untuk kurir sebenarnya udah ada Gegraka, tapi dia tidak berupa aplikasi. Jadi ngasih orderannya itu melalui WA ya. Kita mau pesen makan, kita tentuin di mana, nanti mereka kalkulasikan jaraknya, jarak antar jemput makanan sama jarak antar. Nah nanti didiskusikan untuk harganya segini. Jika kita deal itu langsung jalan kurirnya. Nah kalau sekarang kan aplikasi kan udah enak ya, udah ada menunya. Nah kalau via WA ya kita sendiri yang harus tahu kita mau mesen apa, karena kan kurir juga nggak megang menu setiap restoran. Nah jadi selain makanan, mereka juga bisa ngantar barang. Nah tapi kalau penumpang belum. Nah kita sekarang ada di Jalan Soekarno-Hatta, Kota Pekanbaru, Riau. Nah seperti tadi yang aku bilang, baru mulai jadi driver ojek online itu tahun 2017. Jadi ngerasa banget itu gimana dukanya mencari orderan. Awal-awal sih lumayan, bukan lumayan sih, sangat susah sekali. Malah kadang sehari itu cuma dapat 3 orderan. Terus jarak jemput dan jarak antarnya itu kalau kita gandingkan sama tarif yang keterima nggak worth it. Kita fokus dulu ya, jalanan padat. Karena hari aduh lu kakak, sekarang hari Minggu, sekarang hari Sabtu. Aduh sampai nggak tahu hari Sabtu. Jadi maksudnya kalau hari Sabtu biasanya kan banyak karyawan yang 5 hari kerja. Sabtu ini biasanya mereka mulai menghabiskan waktu dengan keluarga atau dengan pasangannya. Di hari Minggu baru deh istirahat, sehingga Seninnya bisa kembali bekerja secara optimal. Ini sebenarnya
jalannya nggak mengakomodir lagi jumlah kendaraannya, cuman ada 2 lajur dengan jumlah kendaraan yang menggeludak seperti ini. Jadi untuk macetnya sendiri sih nggak terlalu panjang, cuman sampai lampu merah. Itu lampu merah Soekarno-Hatta, lampu merah Soekarno-Hatta dengan Jalan Arifin Ahmad. Nah, macetnya di situ tuh. Tapi kedepannya lagi itu menuju Mall SKA juga biasanya Sabtu gini macet. Nah, nanti kita lanjut cerita-cerita lagi. Kita coba fokusin dulu. Ya ginilah kalau motor, kalau lajurnya terbatas kayak gini ya pinter-pinter nyelek sana, tapi kalau bisa sih ambil sebelah kiri, jadi nggak menimbulkan segala kemacetan yang baru. Nah ini kayak gini nih mobil langsung ambil kiri. Nah kita nggak dapet, itu kan stuck di situ deh dia. Nah ini yang kalau macet kayak gini kita harus fokus lihat tuh. Mulai banyak akrobat. Nah sampai sini udah aman ya. Jadi kita lanjut cerita lagi. Dari 2017 sudah jadi driver ojek online, nyari orderan yang jauh, digayarnya masih belum sesuai, tapi itu udah ada insentif yang nutupin ketidaksesuaian itu, walaupun nggak besar sih insentifnya. Jadi dulu itu tarif itu 5 kilo itu 3.000, kita dapat 3 orderan. Nah itu belum dipotong ya dulu 3.000, kalau sekarang kan dipotong 20% dari tarif yang kita dapat. Nah kalau dulu 3.000 pure 3.000 nya sampai ke driver, terus kita dapat insentif 15.000. Nah kalau aku sendiri, jadi kan kebetulan bukan driver ojek online full time. Jadi kalau weekday gitu cari 3 itu aja udah selesai sih. Rata-rata itu ngalah pagi kebanyakan orderan. Nah yang order itu juga kebetulan orang-orang yang rutin keluar Pekanbaru, atau yang memang dari Pulau Jawa ada kerjaan atau lagi liburan ke Pekanbaru. Nah mereka kan biasanya udah punya aplikasi. Nah sampai sini mereka bisa gunain karena kita udah ada kan ya. Nah jadi benar-benar sedikit, dan ada titik-titik ke titik-titik sih, area-area tertentu yang memang rutinitas orderannya tinggi di situ. Jadi ada waktu, ada areanya. Nah pada ngumpul dari sana. Nah kebetulan juga driver juga masih belum banyak. Padahal pada zaman itu untuk pendaftaran nggak begitu ribet, modal KTP doang sama STNK udah jadi. Jadi kita sekarang udah di Jalan Arifin Ahmad ya. Ini hampir merata jalanan di kota Pekanbaru ini di setiap Sabtu Minggu macetnya. Nah itu dari 2017 hingga sekarang 2023. Nah jadi udah ada 5 tahunan lah
jadi driver ojek online. Udah lumayan banyak suka dukanya, yang mulai orderan fiktif. Nah dulu itu nggak seperti sekarang, itu orderan fiktif lumayan banyak, terus juga driver nakal juga banyak. Itu kan dulu ada sempat ada beritanya itu yang seolah-olah mereka menjalani orderan, mereka nyiapin handphone banyak, terus gunain aplikasi fake GPS. Nah dibuatlah itu jalan, jadi mereka itu nggak ngambil untung dari orderannya, tapi dia lagi nyari untung dari insentif yang akan diterima. Nah mulai dah sering razia aplikasi oleh pihak ojolnya, perusahaan ojek online-nya. Nah sekarang udah sepertinya udah nggak ada ketemu lagi sih yang gunain aplikasi fake GPS seperti itu. Nggak tahu aja sih, nggak pernah lihat lagi. Kalau dulu sih masih sering. Kita ada di Jalan Kaus. Nah Jalan Kaus ini kalau di Gilang ini lagi ke jalan lintas, jadi dia menghubungkan jalan Arifin Ahmad menuju jalan Tuanku Tanggusai. Nah jadi kalau misalnya jalan Soekarno Hatta, Arifin Ahmad menuju Tuanku Tanggusai. Nah jadi misalnya Soekarno Hatta itu kadat, juga sedang kadat, Kaus dijadikan alternatif jalan. Tapi ya seperti yang tadi saya bilang, karena jalannya tidak mengakomodir juga dengan jumlah kendaraan yang beredar, jadinya ya gitu juga, nggak macet tapi ya jalanan tetap ramai. Kalau nasibnya bukan ojek online full time, orderannya kayak gini nih. Anyep. Jadi ya 1, 2. Kadang kalau di Gilang dapat 7 orderan sehari itu udah untung. Udah bisa ngisi bensin, makan siang. Nah jadi kalau misalnya hari kerja itu aku aktifinnya biasanya siang hari sih, ngambil jam istirahat kantor. Nah itu kan biasanya udah mulai ramai pesanan makanan. Kalau untuk penumpang sih, kalau jam-jam siang itu ya bisa dihitung lah, rata-rata di ini sih kebanyakannya itu pesan makan. Nah nanti sore hari kalau nggak ada kegiatan, aktifin lagi menuju rumah. Jadi siang sama sore kalau lagi iseng di rumah ya lanjutin lagi ngalang, jam makan malam sampai jam 8 udah off, istirahat untuk kembali ke kerjaan. Kita ngambil jalan potong di sini aja, kita masuk ke jalan ini, jalan apa ya, Jalan Neraca bukan ya? Aduh ini jalan apa ya, kalau nggak salah Neraca ya. Wah betul Neraca. Nah jika jalan Neraca ini dia menghubungkan jalan Kaus itu bisa sampai ke jalan Garuda, satu jalan alternatif juga sih. Cuman kalau kesini orang lagi jarang gunainnya,
Ya selain jalannya kecil juga yang seperti kita lihat sekarang, jadinya tetap aja sama aja ngabisin waktunya. Kita bicara lagi tadi, oh ya kita nyambung lagi ya. Bicara dukanya, suka dukanya awal-awal menjadi ojek online, yang seperti mulai dari orderan, penumpangnya yang sulit, apalagi ya kayaknya di awal-awal cuma gitu. Orderan sulit ya, order fiktif sih yang lebih serem itu sebenarnya. Udah kita udah capek ya, order fiktif itu malah kadang ya dari driver-driver yang nakal juga, yang tadi yang gunain aplikasi fake GPS tadi. Jadi kan kalau sistem dulu itu uh, batuk bentar. Jadi kalau dulu itu driver yang terdekat sama titik penjemputan itu yang dapat orderan. Nah kebetulan yang pakai GPS itu naruh titiknya, kebetulan ada driver lain yang lewat di sana. Nah jadinya dapatnya yang nggak tahu apa-apa masuk orderan fiktif seperti itu. Kadang sih mereka kalau kita nelpon, ya kalau aku sendiri sih sebenarnya nggak mau ini, nggak mau ngerjain orderan itu, lebih bagus di cancel, karena kan takut juga ini, apalagi untuk yang menjadi pekerjaan sampingan. Ini ojek online udah sangat membantu sekali. Malah dulu-dulunya bisa kita dapatkan itu penghasilannya bisa ngelebihi lah, tapi nggak sebanyak yang full time. Yang full time itu angke dulu ya, itu ada angke 6 juta sebulan dapat, apalagi yang gokar itu bisa dapat 8 juta sebulan. Apalagi pada saat itu transportasi transportasi ke Pekanbaru itu satu-satu sudah mulai hilang, kayak angkot. Jadi kalau di Pekanbaru itu angkot itu namanya outlet. Nah outlet udah nggak ada, koneksinya nggak ada, habis ya ada tapi ya satu-satu. Nah kemudian juga bus kota mulai hilang. Nah jadi ya untuk transportasi umum di Pekanbaru dua itu, outlet sama bus kota. Jadi begitu ojek online hadir di Pekanbaru, jadinya ya pilihan utama juga sih jadinya, karena tadi itu ya, karena kalau misalnya kita pakai outlet ataupun bus kota, otomatis kan kita harus jalan dulu nih ke jalur yang ada transportasi umumnya. Nah jadi ya kalau kita misalnya dalam keadaan guru-guru ya nggak bisa dapat, habis waktunya. Nah itu jadi salah satu dukanya juga sih ojek online dulu ya di tahun itu. Jadi karena rata-rata kan kita ngejemput orderan itu kan jauh nih, apalagi kayak pagi itu ada guru-guru semua, ada yang ke sekolah, ada yang ke kantor. Nah itu mereka
gegas untuk ngensel kita, kadang udah deket karena merekanya buru-buru. Sedangkan bisa dilihat kan ya di aplikasinya sendiri itu jarak drivernya sama dia udah. Nah, kadang mereka nggak sagaran nunggu, di cancel secara sepihak. Nah, makanya sekarang itu aplikasi ojek online itu kayak customer kayak itu makanan. Tapi kalau ini kayaknya masih bisa kali ya. Kalau makannya udah nggak bisa lagi. Jadi kalau makanan itu sekarang kita nggak bisa gatalin kalau sudah diproses oleh restoran. Jadi kalau mau gatalin ya nelpon call centernya, kasih tahu alasan kenapa digatalin, baru. Karena kan apalagi sekarang itu kayak restoran-restoran itu kan udah punya aplikasi sendiri. Jadi gitu dapat orderan makanan itu sampai di aplikasi restoran, makanan apa aja yang dipesan, jadi mereka menyiapkan, driver datang, berharapnya makanan udah langsung jadi. Jadi nggak nunggu-nunggu lama. Kalau dulu kan sistemnya karena nggak ada di restoran itu punya aplikasi, itu kan begitu kita ngesen, kita kejar dulu nih ke restoran, kita kejar ke restoran, terus baru dipesen. Nah, nunggu lagi. Jadi kadang untuk makanan itu bisa sampai 1 jaman juga kita proses, mulai dari kita ke restoran, kemudian restoran menyiapkan. Nah, apalagi tuh kayak restoran-restoran di mall itu kan ada antrian tuh. Nah, itu biasanya lebih lama lagi. Kayak mesen pizza itu dulu bisa sampai 2 jam nunggunya. Karena kan kita tahu sendiri mereka itu ngolah kan butuh waktu juga. Terus ngelihat antrian, karena kita baru datang, pesanan kita dicatat, masuk ke dapur, ya nunggu antriannya, jadi nggak digadain. Nah, tapi kalau sekarang karena restoran udah punya aplikasi sendiri, jadinya lebih enak. Pesanan udah nyampe, kita sana tinggal untuk mengkonfirmasi aja pesanan kita. Karena kan kadang itu pesanan itu nggak ada catatannya, kita sangkain mereka customer maunya apa. Jadi pada saat makanan diolah, dia bisa menyesuaikan. Tapi setidaknya kan makanan sudah dalam proses pengolahan, nggak menunggu lagi. Ya ada sih beberapa tempat itu yang masih nunggu lama. Apalagi dia itu salah satu misalnya restoran-restoran pilihan lah. Jadi kan untuk restoran-restoran itu kan juga dikasih bintang. Jadi biasanya kalau yang dikasih bintang yang makin tinggi, misalnya kita ketikkan makan apa yang mau kita pesan, mereka itu masuk tuh ratingnya ke bagian atas. Jadi selain yang terdekat dengan kita, kemudian juga mereka filter berdasarkan ini sering loh orang pesen makan di sini gitu. Ya walaupun kan kadang ratingnya nggak sesuai. Ratingnya tinggi pas dimakan biasa saja. Kita di Jalan Sudirman, Pekanbaru. Kayaknya kita close dulu deh, mau ke kantor sebentar. Ada kerjaan sedikit yang mesti diselesaikan. Deadline-nya di hari libur.
Kita lihat dulu, udah ada temen yang ngerjain sih, cuman ya kita lihat-lihat juga sih, gantian. Kemarinnya aku yang lembur, sekarang dia yang lembur. Cuma ya apa ya namanya ya, solidaritas. Solidaritas namanya, kita kerja ya sama-sama, kerja sama tim itu penting. Kalau nggak itu yang dikukuk ya itulah, berantem lah, satu kerja nggak nyaman lingkungan. Oke, jadi kayaknya udah nggak dapat orderan sore ini. Kita oke di sini dulu. Jadi jangan lupa untuk like dan subscribe. Terima kasih udah nonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.